Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Gembala untuk membuka kita dengan doa. Puji Tuhan, selamat Natal, kita semangat mulai minggu ini dengan penuh sukacita. Mari kita satukan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu memperhatikan kami. Matamu tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami. Tanganmu menggenggam kami dengan erat. Kami merasakan pelukanmu yang hangat. Begitu kami merasakan ada tangan yang kuat selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, langkah kakimu sangat jelas untuk kami ikuti. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus untuk kami selalu penuh sukacita. Selalu ya Tuhan Yesus berada dalam hadirat-Mu. Kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengajaran-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sucikan dan kudus, dan terimalah pertobatan kami. Bapa kami yang di surga, kami mau usir segala bentuk-bentuk intimidasi dari iblis dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kau iblis dari tempat ini, biar hanya Roh Kudus yang ada di tubuh jiwa kami yang merasukinya dengan penuh damai dan kesejahteraan. Terpujilah namamu dan nama Tuhan Yesus dalam kebaktian ini. Hanya memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Ya, tahun 2026 ini tentu pasti ada pengharapan yang baru daripada kita semua. Dan pengharapan kita hanya tetap di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang pada pagi ini Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Rasa terima kasih kami Tuhan, sebab Engkau sudah memelihara kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Untuk itu kami mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Di
yang ada di tempat mahat ini. Amin. Kita mau merasakan sukacita pada pagi ini. Kita mau merasakan bahagia. Untuk kita mau bagikan rasa sukacita itu kepada sekeliling kita, kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sebab hari ini kita rasa bahagia. Kasih setia Tuhan. Amin.
tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, hati kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Firman pada pagi ini. Sebab kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ajar Engkau Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku.
Memegang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah-Mu, terimalah puji-pujian dan penyembahan kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus, gunakan sebagai alat pemberita Injil. Dan ya Tuhan Yesus, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan ya. Sangat menyenangkan tahun ini yang kita akan hadapi ke depan. 365 hari lagi kita Natalan ya. Luar biasa. Ya. Semangat. Waktu cepat ya. Aduh, udah Natalan lagi. Ya. Saya percaya Bapak Ibu penuh harapan, penuh antusias untuk menapaki hari demi hari. Tidak ada lagi kegundahan, tidak lagi ada kecemasan, yang hanya harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini saya ingin Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan bahwa hubungan manusia dengan Allah. Saya ingin ada hubungan yang baik kembali antara manusia dan Allah. Ya. Mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 menjadi dasar firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, sudah dapat? Amin. Amin. Tuhan ya. Kejadian 1 ayat 27 begini bunyi firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Allah dan manusia itu berhubungan. Allah dan manusia itu berhubungan. Allah
berbicara dengan manusia. Allah berbicara dengan manusia. Allah berkomunikasi dengan manusia. Tidak hanya Allah yang berbicara, manusia juga berbicara dengan Allah. Saling melengkapi. Pada saat itu di Taman Eden. Dan Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Pada saat itu mau berbicara, mau bergaul, melihat apa yang dia datang. Kalau Bapak Ibu baca, ada derap kaki. Dan Allah berfirman, ada bersuara. Allah selalu ingin bersama-sama dengan manusia. Mengapa ini terjadi? Karena di dalam diri manusia ada bagian dari Allah, yaitu roh Allah atau roh kudus atau nafas yang dihembuskan. Maka itu Allah ingin, karena sama, segambar, selevel katanya ya, segambar sama kita, semarganya kita ya, setongkrongan kalau bilang gitu, seleting, sama, ada hubungan yang baik sekali ya, manusia dan Allah. Pertanyaannya, sampai kapan, sampai mana Allah bisa menyamakan dirinya dengan manusia? Ini yang penting, saudara. Sampai kapan ya? Sampai mana Tuhan mau menyamakan? Karena apa? Di saat manusia sudah setara dengan Allah, maka dia punya kehendak bebas. Dia bilang ini, saya nggak mau diatur, diperintah melakukan kehendak Bapak. Tidak, saya punya sendiri. Saya punya keinginan sendiri. Saya punya aturan sendiri. Saya ingin seperti Allah. Maka itu hubungan manusia sudah tidak baik lagi. Karena manusia menjauh dari Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah, sampai Sang Firman atau Allah itu turun ke dia menjadi manusia, lahir dan mati. Ya. Maka itu kita sudah merayakannya kemarin. Luar biasa bahwa ada kelahiran. Manusia tidak ada yang tiba-tiba muncul seperti Mr. Bean ya. Kalau kita nonton Mr. Bean, tiba-tiba dia turun dari bluk, langsung dia jadi pakai jas, pakai itu jatuh. Tidak, dilahirkan. Dan ada kematiannya. Itulah Sang Firman yang turun ke dunia menjadi manusia, lahir dan mati. Selalu berawal dari manusia segambar dengan Allah menjadi Allah yang segambar dengan manusia. Tadinya ya manusia itu segambar, tapi dengan Yesus turun ke dunia, maka Allah yang segambar dengan manusia. Kebalik. Karena ini karya keselamatan. Inilah yang Tuhan inginkan. Aduh, bagaimana ya manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah jauh, udah pakai perantara nabi, tetap aja ngelawan, udah pakai hakim, udah pakai raja, wah tetap aja makin jauh. Ya udah, kita putus deh, gini. Kita ubah deh konsepnya. Yang tadinya manusia itu segambar dengan Allah, sekarang Allah dia yang segambar dengan manusia. Nah, itu ya. Maka Allah menyerupai dengan manusia. Dan manusia itu berdosa. Wah, Allah bingung nih. Saya nggak tahu ya, saya berpikir, wah gimana ya, masa Allah bisa berdosa gitu ya. Mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Mari kita baca. Nah, biar saudara mengerti ya. Wah, masa Allah berdosa ya? Nah, tidak. Allah tidak berdosa. Ya, kita baca 1 Petrus 2 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, itu dia ya. Jadi tidak ada tuh Allah berdosa, Tuhan Yesus berdosa, tidak ada. Kita baca lagi Ibrani 4 ayat 15 ya. Ibrani 4 ayat 15.
Kita baca bersama-sama Ibrani 4 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar kita yang punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak buat dosa. Amin. Iman besar kita, Yesus namanya. Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang selalu mengarahkan hidup kita. Tidak berbuat dosa. Sekali lagi kita baca 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada. Inilah dia, manusia yang pada saat itu tidak berdosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dialah Allah kita, imam besar kita, sang pencipta, dialah sang firman, maka tidak ada dosa di dalam hidupnya. Namun, selanjutnya, apa yang terjadi? Dia harus berdosa. Dia harus berdosa supaya benar-benar equal atau sama persis dengan manusia. Maka pada saat itu ada dua versi jasmani dan versi rohani. Versi jasmaninya adalah Tuhan Yesus tidak akan disalib bila tidak berbuat salah. Maka dia harus dibikin salah dulu, dicarikanlah kesalahannya oleh orang-orang yang mengetahui Taurat Tuhan, orang-orang yang paham akan firman Tuhan. Maka dicari-cari kesalahannya sampai dia harus disalibkan, harus mati. Karena wah, dia bersalah, karena dia melawan hukum Taurat. Hari Sabat dia melakukan kegiatan, dia mengaku bahwa dia adalah Allah. Wah, semuanya deh, dia harus disalibkan. Kita harus bikin yang namanya Yesus itu dari Nazaret itu bersalah, maka itu dia pantas disalibkan. Ya. Nah, ini versi jasmani. Bagaimana dengan versi rohaninya? Bapak Ibu, versi dari rohaninya kita akan pahami gini. Tuhan Yesus tidak akan mati bila tidak berdosa. Dia tidak akan mati 3 hari kalau dia tidak berdosa. Ini bagaimana kalau kita saudara itu? Yesus kan tidak punya dosa. Tapi kok bagaimana? Bagaimana caranya sampai dia bisa mati? Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Maka ada kematian. Ini adalah pengalaman roh, jiwa atau batin yang terpisah dengan Allah. Jadi di saat Tuhan Yesus terpisah dengan Allah, sementara dia adalah Allah sendiri, pas Allah itu naik, dia mati, bisa dia masuk ke dunia roh, kematian, roh jahat, kegelapan, dia bisa mengalahkan, dia harus masuk dulu. Dia harus pisah dulu. Makanya dia bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku, biarkan kehendakmu hingga kehendak Tuhan apa? Dia harus mati, ya. Jadi enak, pelayan itu sangat menyenangkan. Akhirnya jangan gara-gara, aduh ini gara-gara Pak Bosi lagi jadwal, seharusnya ini gue bisa nih sama bini gue jalan nih. Oh bisa nih, seharusnya gue shopping sama istri gue nih, sama laki ini seharusnya nih gue vacation nih kemana. Ini gara-gara pelayanan jadwal nih Pak Moses yang bikin lagi. Panjang bener lah. Belum ada doa, udah ada jadwal nih Januari. Aduh ribet lah. Suami istri harus selesai dulu. Puji Tuhan ya istri-istri ya sebenarnya. Tanya, udah Pak, jangan pelayanan. Ngomong aja supaya suaminya enak pelayanan. Begitu, udahlah istri, jangan pelayanan lah. Biar enak. Begitu juga ya yang lain. Nanti papa mama dengan anak beda lagi. Ini buat suami istri dulu. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungannya kayak Kristus dan jemaat saling menghormati, saling mengasihi, saling berkorban, gitu ya. Istri menghormati suaminya, suaminya berkorban bagi istrinya. Bagaimana juga
Bagi kamu masing-masing berlakulah, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Oke, clear. Nah, ini hidup dalam roh. Saya masuk ke Efesus 6 ayat 1-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Orang tua yang di dalam Tuhan. Kalau orang tua tidak di dalam Tuhan, jangan. Oh, jangan Irwan, harus dalam Tuhan orang tuamu. Dan kalaupun dia di luar Tuhan, ingat kami Tuhan anak. Pak, mak, ya berdoa nih kayaknya nih. Ingetin tuh. Nah itu paling enak kalau anak-anak tuh kalau lagi lihat orang tuanya berantem. Orang tuanya berantem terus bilang aja tuh, cie berantem ye, gituin aja. Anak saya awal-awal kayak tuh. Pas kita lagi berdiskusi dengan tone yang agak tinggi, gitu ya, dengan pembahasan yang mendalam, kayaknya sih mendalam, padahal mas pele bener udah, ya. Kevin sudah ngerti tuh. Dia ada di situ, dia lihat-lihat kita. Kalau ada yang nangis, kasih tisu. Terus ada yang kotor-kotor, dia tinggal tutup telinganya. Tapi dia di situ. Kita lihat gini. Kita pikirnya dia keluar kan? Enggak, dia di situ. Kita jadi malu. Ya anak-anak ini ya, kalau ada orang tuanya berantem, bilang aja beresek, gituin aja. Bikin malu, orang Kristen, gitu ya. Terus saya bilang, jangan malu lagi. Memang anak sekarang begitu. Atraktif, terus, gitu ya. Menyatakan, bikin malu kemarin pelayanan berantem sekarang. Oh enggak ya. Memang harus digituin tuh orang-orang tua yang begitu tuh. Ya. Anak harus mentaati orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Ingat Pak, kok Bapak mukul saya, udah nggak sayang ya? Ngomong. Oh sekarang, kalau dulu kan enggak ya. Orang sekarang gitu. Tapi mukul, aku boleh mukul dong. Nah, begitu sekarang. Ya. Haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Kita harus menghormati ini. Hormat dia. Mesti. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita tahu orang tua kita menyakiti, orang tua kita kayaknya nggak ngerti sama kita. Hormatilah, itu mesti. Ya, itu mesti. Ini adalah suatu perintah yang penting, anak-anak. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa janjinya? Berbahagia dan panjang umurmu. Karena kita menghormati orang tua, maka kita akan berbahagia di bumi dan panjang umur kita. Puji Tuhan. Jangan kita tidak berbahagia atau sengsara terus panjang umur lagi, telah hidup beneran. Kita maunya berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Amin. Mesti, harus masuk ke orang tua dan anak. Dan kamu bapak-bapak lah. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kasih dia reason, alasan kenapa saya marah dengan kamu. Jangan tiba-tiba karena marah sama istri, lampiaskan ke anak. Baru-baru ini saudara dengar gak bagaimana seorang anak bunuh ibunya, 20 tusukan. Dahsyat loh tuh. Ini anak perempuan masih remaja, dia tusuk ibunya 20 tusukan karena apa? Karena lihat ibunya berantem sama bapaknya dan ibunya melampiaskan ke anak-anaknya. Ngerti bapak-bapak yang ibu ya? Kalau berantem, kalau nggak suka sama suaminya, kalau nggak suka sama istrinya, jangan dilampiaskan ke anak. Setan itu ya. Nggak boleh. Benci sama suaminya, benci ke anak. Benci sama istrinya, lampiaskan ke anak. Nggak boleh. Ini penuantuannya. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Dinasihati, beri nasihat. Sampai kapan Pak? Sampai kamu bosan, sampai kamu mati. Bapak-bapak, nasihatin, jangan bilang gini. Aduh Pak, saya udah capek deh sama ini anak nih. Emangnya tuh anak gak capek juga sama bapak? Emangnya cuma bapak doang yang capek? Anak bapak juga capek tuh dengan kelakuan bapak. Jangan, stop. Saya udah bilang ya, saya udah kesaksian bagaimana anak saya jauh dari saya. Tapi sekarang apa? Udah 2 hari ini saya kesaksian
dia udah tidur bareng sama saya. Mau tidur dia deket sama saya. Tapi deketnya begitu ya, ditindih, diinjak. Yang diinjak kalian bapaknya. Jadi mulai begitu ya, ada kontak fisik dengan saya. Tadinya nggak mau. Pas saya ikut lagi, aduh banyak. Polisi belum ngerti. Saya juga harus tahu dunia anak-anak. Jangan maunya anak harus tahu saya, nggak bisa tuh. Ya itu dulu ya, zaman kalian dulu bapak-bapak ya begitu. Sekarang beda. Karena kita di zamannya firman Tuhan ini, zaman firman Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin dulu saudara-saudara nggak kenal firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah katakan, bapak-bapak nggak boleh nyakiti anak, nggak boleh. Ya bapak-bapak ya. Nah kalau nggak ada bapaknya, ya ibu-ibu nggak boleh nyakiti anak. Tapi setahu saya ibu-ibu tuh sepedas-pedasnya ibu-ibu. Itu anak tetap aja tuh layak tuh. Ya, begitu ya. Didiklah mereka dalam ajaran. Hai hamba-hamba. Sekarang kita masuk. Kalau tadi hubungan anak harus jelas ya. Orang tua jelas sudah ya. Sekarang hamba, saudara-saudara yang bekerja dalam perusahaan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ada sini staf yang berani lawan pimpinannya dengan atasan job desk. Udah saudara, kalau saudara kerja, udah kerja aja. Disuruh pimpinan, kerjain aja. Tapi job desk pak, kita yang gini. Ya udah kalau gitu kita lihat aja, bisa maju nggak tuh karirmu. Jadi hamba yang dapat dipercaya seperti Yusuf. Dimanapun dia menjadi, dimanapun dia hidup, dia menjadi orang yang terpercaya. Di keluarganya dia jadi orang yang terpercaya. Suruh ngantar pesan apa sampai dikasih. Di rumahnya Potifar dia orang yang terpercaya. Di penjara dia jadi orang yang terpercaya. Di pemerintahan dia jadi orang yang terpercaya. Jadilah orang yang terpercaya hamba-hamba. Amin. Ya, harus berpercaya. Harus. Seperti engkau sudah dipercayai keselamatan oleh Tuhan Yesus, maka itu kerjakanlah keselamatanmu. Saya pernah kasih suatu ilustrasi dalam sekolah. Kalau gurunya senang sama kita, dia bilang gini. Rupanya muridnya namanya Bosi. Bosi, udah kamu gak usah belajar. Kamu langsung aja lulus kelas dari SD. Kamu gak usah kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kamu langsung SMP. Karena gurunya percaya sama saya kan. Nah, begitu saya akan membuktikan bahwa saya memang layak untuk SMP. Apa yang saya lakukan? Saya belajar. Yang tadi SD saya belajar. Saya harus kejar itu. Saya benar-benar supaya saya layak dikatakan saya lulus SMP. Begitu juga kita. Di saat kita diberikan keselamatan, maka kita kerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu kita akan lakukan bahwa memang saya layak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Apa? Lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Hidup kudus. Hidup berkenan di hadapan Allah. Karena kita sudah mendapat keselamatan, maka kita hidupnya benar-benar. Gak main-main lagi. Kita sangat menikmati hidup ini. Begitu juga hamba. Kita dapat pimpinan yang kurang ajar, pimpinan yang ini, ya kita mengikuti. Dan kalaupun saudara tidak betah, wah, jangan ada umat rapat. Gak ada boleh mencari maki. Karena di situ tempat kamu mencari ilmu, kamu mencari hidup. Ya, hidup yang kamu gunakan untuk makan. Gak boleh. Kalau kata orang, gak boleh meludah dalam sumur. Dimana kamu minum dan mandi, gak boleh. Kalau saudara sudah gak betah dengan kemudian keluar, gak boleh ada dosa di mulutmu. Ya? Ingat, hamba-hamba taatkan Tuhanmu di dunia dengan takut. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ya, jangan karena wah ini baik. Akhirnya apa? Tetapi sebagai hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kalau pimpinan saudara sudah kurang ajar, menyuruh saudara tidak benar, melakukan penggelapan, manipulasi, saudara minta sama Tuhan, Tuhan ini sudah gak benar. Apa yang harus saya lakukan? Minta supaya saudara kerjakan itu benar-benar menjadi berkah bagi keluarga, bagi kehidupan saudara. Jangan mau dilecehkan dengan melakukan dosa. Yusuf juga gak mau melakukan dosa, walaupun dia jadi orang kepercayaan. Dan Yusuf juga gak semena-mena waktu jadi pemerintahan, jadi orang nomor 2 di raja. Dia bertanggung jawab. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan sepenuh hati melakukan kehendak Allah.
pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Nah itu ya, sudah rela, melayani Tuhan ini rela, nggak boleh beban, nggak boleh menjadi apa ya, menjadi oh ya melayani itu lebih kudus, nanti lebih rohani. Tidak. Melayani itu saudara sudah ketemu Tuhan, maka saudara melayani. Saudara sudah ketemu sama bos saudara, maka saudara menjadi hambanya bos itu. Jadi melayani di sini sekarang sudah ketemu Tuhan. Kalau belum ketemu Tuhan, jangan melayani. Kalau masih mencari Tuhan, jangan. Cari dulu. Ketemu dulu sama Tuhan, baru bisa melayani. Ketemu sama pimpinan, baru kita bisa menghamba. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ingat, bukan dari pimpinan saudara, tapi dari Tuhan. Amin. Saudara yang staff-staff yang jadi guru, yang jadi pekerja, ya, itu menerima balasannya dari Tuhan. Yang 9, ayat terakhir. Dan kamu tuan-tuan, perbuatan demikian terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Dia tidak memandang muka. Dia nggak lihat. Oh iya, saya kan pimpinan, saya ini enggak. Kalau kalian jadi pimpinan, kalau kalian jadi bos, jadi nyonya dan tuan, perlakukanlah seperti saudara memperlakukan jemaat, seperti Tuhan memperlakukan jemaat. Kiranya firman Tuhan yang saudara dengar pada hari ini membuat saudara makin kudus di hadapan Tuhan. Saudara makin benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan bersatu dengan Tuhan, melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita akan makan roti yang melanggar firman Tuhan, dan kita akan minum anggur yang mencarakan, membuat kita penuh dengan Roh Kudus dan bersekutu, mengingat akan kematiannya. Mari kita merenungkan. Kita mohon ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan berikan saya kesempatan untuk bersekutu denganmu. Jangan jauhkan saya daripada firman Tuhan. Kenaikan pujian. Ku terhubung denganmu. Kasih-Mu melayakan seluruh hidup. Sungguh Tuhan, terima kasih benar firman-Mu. Kiranya kehidupan batin kami, kehidupan roh kami benar-benar menyatu dengan Tuhan. Syukur Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera ada pada kita. Mari kita naikkan bersama Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal ilahi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang menjalan atasku. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu berhubung dengan-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku berlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu,
berdosa saja. Mari kita angkat roti yang telah ada dalam kita tinggi di atas bahu. Roti melambangkan tubuh yang terbelah, terpecah untuk kita. Waktu kita terpecah, terbelah, kita menjadi satu bagian dari tubuh Kristus. Mari kita makan untuk menunjukkan bahwa kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita buka anggur lahan-lahan. Kita angkat dari sebahu kita. Ini anggur merupakan darah Tuhan Yesus yang tercurah, menghapus dosa kita, berkuasa menyucikan hidup kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami nikmati pagi ini, tubuh dan darah Yesus, menjadi peringatan akan kami supaya kami senantiasa harus taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk darah Tuhan yang sudah tercurah bagi kami, menyelamatkan kami, mengangkat hidup kami dari bentuk dosa. Kami bersyukur Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kami harus senantiasa punya hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami setiap hari kami selalu merasakan kasih yang dari Tuhan turun ke atas kami. Dengan demikian kasih itu juga akan memampukan kami untuk mengasihi setiap kami Tuhan. Kasih dari Tuhan memampukan suami mengasihi istri. Kasih dari Tuhan memampukan istri mengasihi suami. Kasih dari Tuhan memampukan orang tua mengasihi anak. Kasih dari Tuhan memampukan anak-anak mengasihi orang tuanya. Kasih dari Tuhan memampukan kami untuk mengasihi setiap sesama kami dalam lingkungan pekerjaan kami, lingkungan rumah tetangga kami, dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat yang terus-menerus Tuhan kepada Bapak Gembala kami. Tuhan mencurahkan rencana-rencana-Mu yang terbesar Tuhan bagi gereja kami ini, melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan hikmat, marifat, berikan kesetiaan dan ketekunan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Tambah-tambahkan karunia dan talenta dan mujizat-mujizat menyertai pelayanan Bapak Gembala kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan. Berikan sukacita dan sejahtera buat istri, buat anaknya Tuhan, buat ibunya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih dari Allah senantiasa tercurah dalam keluarga Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang masih mengalami penderitaan di Sumatera, di Aceh Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka Tuhan. Tuhan berikan bantuan, Tuhan berikan pertolongan yang tepat pada waktunya Tuhan.
dalam masa-masa kehilangan mereka Tuhan, kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga. Tuhan Yesus, tolong mereka, berikan mereka penghiburan. Untuk para relawan-relawan yang masih bekerja sampai hari ini, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah-limpah untuk mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami, jajaran menteri dan gubernur, wali kota, bupati, semua yang memerintah dalam bangsa negara kami ini Tuhan. Berikanlah takut akan Engkau ya Tuhan pada mereka, supaya mereka memimpin dan melayani warganya, masyarakatnya dalam takut dan ketaatan Engkau. Supaya mereka tidak berani untuk korupsi, mereka tidak berani untuk berbuat semena-mena menurut kehendak mereka sendiri Tuhan. Tapi biarlah mereka Tuhan Yesus dalam takut dan kegentaran akan Engkau, mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, yang berguna bagi semua masyarakatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa untuk para orang tua kami. Kami berdoa para senior kami Tuhan. Tuhan dalam usia mereka yang sudah lanjut, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Apabila mereka merasa kesepian, mereka merasa sedih, Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Tuhan selalu menemani mereka Tuhan dalam masa tuanya mereka Tuhan. Kami yang percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak surga, saudara-saudara kami, jemaat kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan, jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan tolong. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan. Biarlah Tuhan dalam masa penderitaan atau masa kesakitan mereka berbalik kepada Engkau Tuhan Yesus. Mereka menyadari mungkin masih ada yang salah dan kurang dalam hubungan mereka pada Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit mereka. Jemaat-jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan juga yang menolong. Tuhan berikan semangat yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan ketekunan, karena kami yang ingin percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan hati yang terus berkobar-kobar untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pelayan Tuhan di tempat ini, supaya sanggup mengatur waktu dengan baik, antara mengatur keluarga, mengatur pekerjaan dan mengatur keluarganya, dan mengatur pelayanannya Tuhan, supaya semuanya bisa dilaksanakan dengan seimbang dan dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, biar itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mewakili jemaat dan para pelayan Tuhan yang ada pada pagi ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Firman Tuhannya biar Bapak Gembala semakin berkati dalam pelayanan dan keluarga dan segala aktivitasnya. Terima kasih juga kepada Pak Molan yang sudah membawakan doa syafaat pada pagi ini dan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan persembahannya. Sambil nanti dibawa ke depan kita mau angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bersama Tuhan.
Tiba saatnya kita memberikan pengumuman dari Bapak Gembala. Kami persilakan. Puji Tuhan, di minggu ini terjadi pengumuman pertama. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk di bulan Desember tahun lalu. Pertama ada anak Luki, Tegar Sebastian Pasaribu. Hati dia menjadi pria dewasa, dan disenangi banyak teman dan hormat orang tua, dilimpahkan berkat dan selanjutnya ada mamanya Luki, Ibu Natalis Ete, 24 Desember. Tuhan berkati buat Mama Luki, Natalis, kiranya makin disayang suami, dihormati anak-anak, menjadi panutan di tempat kerja. Selanjutnya Bapak Benny Sitompul. Apa yang diinginkan cita-citanya bisa berhasil, menjadi kepala rumah tangga yang dibidang-bidangkan banyak orang, menjadi suami yang sangat care sama istrinya, dan istrinya sangat hormat sama suaminya, dan anak-anaknya patuh terhadap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Amin. Dan selanjutnya ada Bapak Tuan Nami Pasaribu, tanggal 30 Desember. Kiranya pekerjaan yang Pak Tuan Nami jalani akan mendatangkan kekayaan yang melimpah-limpah, dan istrinya akan diberkati dengan kehadiran Bapak Tuan Nami di sisinya, dan buah kandungannya akan dipenuhi oleh anak-anak yang banyak buat Pak Tuan Nami. Selanjutnya ada Saudari Ave Sepayu. Tuhan berkati dalam kesetiaannya dalam pelayanan Tuhan, terus beriman pada Tuhan Yesus, dan menjadi wanita yang cantik di zaman banyak pria. Ya, jadi rebutan. Dahsyat. Mesti. Ya, itulah. Menyenangkan itu Tuhan, penuh harapan. Ya, iya. Selanjutnya untuk lansia, kita pray dulu ya Bu ya. Saya lagi bikin program masalahnya. Ya, baru. Ya, Bu. Ya, lansia nanti dulu ya, Bu Sonita ya. Nah, nanti dulu ya. Habis setelah tanggal 16 Januari, saya sudah punya program baru kita mulai. Ya. Jadi tanggal 16 Januari saya mengundang buat saudara-saudara yang ingin melayani tempat ini. Syaratnya sudah lahir baru pastinya. Kenapa? Karena sudah terima Tuhan Yesus dan sudah bertemu dengan Tuhan. Makanya bisa melayani. Bagi yang belum, jangan kecil hati. Wah, saya kok belum ya? Jangan kecil hati. Jangan mengecilkan berkat Tuhan. Ingat ya. Tapi kalaupun bergerak ingin lain, datang. Syaratnya apa? Sudah dibaptis lahir baru, ya. Terus apa? Tadi punya doa, hidupan berdoa, baca firman Tuhan, ini akan saya pantau, berdoa dan berpuasa. Setelah itu setiap yang melayani harus ikut doa pagi jam 7.30 setiap hari Minggu di tempat ini. Apabila sudah mengiyakan atau saya sudah ini kayaknya bawa banget nih saya begini, mak bisa lah saya ikutin. Datang pada tanggal 16 Januari jam 10 pagi. Itu hari libur tanggal merah. Saudara boleh datang tempat ini. Dan bagi yang suami harus bilang ke istrinya, "Mah, kayaknya aku tergerak di pelayanan." Bilang, harus sepakat. Begitu juga istri, bilang ke suaminya, "Pak, kayaknya aku dipanggil untuk pelayanan." Bilang, katakan. Nah, kalau anak-anak bilang ke orang tuanya, "Papa, Mama, saya mau melayani ini." Tapi kalau orang tua nggak usah izin ke anak, nggak ada kalau namanya orang tua izin ke anak. Yang ada tuh bilang gini, "Dek, Abang, Adek, Mama, Papa mau melayani boleh nggak?" Pasti bilangnya enggak. Yang udah enggak di rumah aja, mah ngapain sih layanan? Enggak. Tapi kalau saya bilang enggak ada yang namanya orang tua izin ke anak, enggak ada. Kecuali udah lansia ya. Udah lansia itu pasti izin.
mau pelayanan, udahlah oma opung bisa dari ini pelayanan malam-malam udah latihan kan enggak juga ada. Jadi pelayanannya ada, kalau lansia ada. Nanti kita bikin program yang baik supaya lansia terus spiritnya tetap terjaga. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Bosi. jadi Devan. Devan. Oh iya betul. Devan. Iya ada nih catatan saya. 4 Desember Pak, ya Pak. Iya mamanya nih. Bapak ya. Devan. Oke, Devan. Kita doakan ya Devan yang ada di sini ya. Kita doakan lulus dengan baik dan kami percaya tangan kanan ada kekayaan, tangan kiri umur yang panjang. Ya, dalam hidupmu. Ya. Dan menjadi panutan. Dan kalaupun nanti kamu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Isi saya ke depan benar. Ya. Ya, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawa firman Tuhan. Ya, senang terus, semangat. Nanti happy sama calon ketemu ya. Persiapan buat nikah, mau nikah. Mungkin sama Adi dan Sekati ya. Sebelum pas di sini. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri. Kita naikkan kembali pujian. Kita mau terus terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami ingin berdoa Tuhan anak Devan Simanjuntak sebagai anak bapaknya Tuhan Yesus. Tuhan berkati pendidikannya, Tuhan berikannya umur panjang dan kekayaan di setiap genggaman tangannya dan menjadi pria yang bertanggung jawab. Tuhan berkati untuk Devan Simanjuntak. Kami berdoa untuk anak Ame sebagai anak Tuhan kesayangan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berikan yang gaji yang cukup, yang berlimpah, menjadi indah di mata-Mu Tuhan Yesus dalam hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan kami di dalam meniti karirnya, membuat perekonomian yang baik. Tuhan berkati. Begitu juga buat istrinya yang mendampinginya. Tuhan bukakan kandungannya menjadi banyak anak dalam rumah tangganya. Tuhan berkati. Kami juga mengucap syukur buat Ibu Natalis menjadi istri yang idaman, menjadi pegawai
Diberkatilah kita yang mencari Allah dan kebenarannya, karena kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, karena kita akan dihibur. Diberkatilah kita yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman, dan kita akan memperoleh seluruhnya. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.